Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas bahasa Indonesia 27 ingin mempresentasikan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel dan cara pengelolaannya di aplikasi Mendeley. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dian Silva Arkaan dengan NRP 5019-11094 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Talami Sebastian Farah Priyatna dengan NRP 5019-2110773 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Dias Putri Wulandari dengan nomor NRP 5019211021 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Halo, perkenalkan saya Diva Rasahda Kusmawardani dengan NRP 50211099 dari Departemen Desain Produk Industri. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan praktik penelusuran referensi yang kredibel. Apa itu sumber referensi yang kredibel dan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel. Sumber referensi yang kredibel adalah sumber referensi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak. Dapat dipercaya mengandung arti sumber yang dipakai sudah terindeks. Terindeks itu berarti sudah diakui. Kemudian yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya sudah diterbitkan oleh lembaga resmi atau sudah terdaftar. Dan yang terakhir, dapat dilacak. Dapat dilacak berarti sumber yang kita gunakan mempunyai nomor identitas sehingga tidak akan hilang di internet. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu website-website yang dapat kita gunakan untuk mencari referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu Sinta. Sinta merupakan wadah untuk menampung jurnal-jurnal ilmiah di seluruh kampus di Indonesia. Kita dapat mencari referensi dengan nama jurnal yang kita mau dengan menggunakan menu pencarian. Kemudian yang kedua ada Google Scholar atau Google Cendekia. Google Scholar atau Google Cendekia ini merupakan mesin pencari basis. Kita bisa mulai mencari topik yang akan kita bahas atau langsung dengan judul jurnal sebagai referensi kita nanti. Misal di sini saya akan mencari dengan topik plagiarisme. Kemudian kita tinggal enter. Kemudian di situ akan muncul jurnal-jurnal yang akan kita jadikan sebagai sumber referensi. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan Library Genesis. Library Genesis merupakan website yang menyediakan kumpulan e-book dan jurnal-jurnal internasional yang terpercaya. Kita langsung saja bisa mengklik menu Scientific Article untuk mencari referensi yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya terdapat e-resources Perpusnas yang disediakan oleh Perpus Indonesia. Kita dapat mencari sumber referensi yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal internasional yang berbayar. Sedangkan di website ini kita dapat mengaksesnya dengan gratis, namun kita harus mendaftar terlebih dahulu agar kita bisa mengaksesnya dengan gratis. Kemudian di sini terdapat Springerlink. Springerlink merupakan sebuah basis data full text yang terintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Springer. Kita langsung bisa mencari topik ataupun judul jurnal yang akan kita jadikan sebagai sumber referensi dengan menggunakan menu pencarian. Selanjutnya ada Science Direct. Science Direct merupakan situs web yang berisi data-data penelitian ilmiah maupun medis. Kita dapat langsung mencantumkan keyword atau penulis serta judul jurnal yang akan kita cari. Dan yang terakhir adalah Prokes. Prokes merupakan jurnal internasional. Kita dapat mencari jurnal, book, serta audios, videos, disertasi maupun tesis berbahasa Inggris melalui website ini. Halo, saya Diva Rasahda Kusmawardani dari Departemen Desain Produk Industri. Hari ini saya akan mempraktekkan cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, sebelum itu, mari kita kenalan dulu sama aplikasi Mendeley. Nah, apa sih aplikasi Mendeley itu? Jadi, aplikasi Mendeley itu merupakan suatu aplikasi atau software yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi atau hal lainnya gitu. Nah, jadi Mendeley itu mampu membuat suatu referensi atau daftar pustaka dari karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Mendeley itu juga dapat mengindeks, mencari, dan mengolah suatu referensi dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Nah, selanjutnya, mari kita coba untuk mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload atau menginstal aplikasi Mendeley di Google. Kita bisa search di Google Mendeley. Nanti kita bisa pilih yang download for desktop. Setelah kita download, kita bisa menginstal seperti biasa. Setelah kita install, ini karena saya sudah install, mungkin kita langsung buka aja. Jadi kita bisa klik 2 kali ke shortcut Mendeley desktop. Nah, ternyata tampilannya sudah terbuka dan kita bisa langsung sign in ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, mungkin bagi kalian yang belum punya akun di Mendeley, kalian bisa klik daftar atau register di sini dan kalian bisa buat akun. Baru setelah kalian buat akun, kalian bisa langsung sign in ke aplikasi Mendeley. Nah, berhubung saya sudah buat akun, mungkin kita langsung sign in aja. Terus kita klik sign in. Nah, ini merupakan tampilan saat kita pertama kali masuk ke dalam Mendeley. Nah, selanjutnya kita bisa langsung upload referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, cara untuk mengupload referensi ke dalam aplikasi Mendeley itu ada berbagai opsi ya. Jadi terdapat 2 cara yang utama. Yang pertama, kita bisa mengupload itu secara manual, dan yang kedua, kita bisa mengupload secara otomatis. Nah, untuk mengupload secara manual, kita bisa klik yang tanda panah ke bawah di sini. Kita pilih yang Add Entry Manually. Nah, di sini kita bisa memasukkan penulis, terus judul jurnalnya, terus tahun terbitnya, dan lain-lain. Ini jika kita mau memasukkan sebuah referensi secara manual. Nah, tapi untuk memasukkan secara otomatis, kita bisa langsung klik Add. Nah, terus kita bisa pilih file yang ingin kita upload atau referensi yang ingin kita upload. Di sini saya ada mempunyai 6 referensi yang akan saya upload. Setelah kita mengupload file referensi, bisa terlihat di sini Mendeley mendata secara otomatis referensi yang telah kita upload. Nah, dari penjelasan saya di atas, semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Sekian penjelasan saya sekaligus praktik tentang mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Word. Yang pertama adalah kita mengupload file yang akan kita gunakan ke dalam Mendeley. Ya, jika sudah terupload, maka bisa langsung ke Word. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan cara mencantumkan citasi tanpa mencantumkan halaman dan keterangan. Yang pertama, kita sudah siapkan file yang akan kita gunakan, lalu klik reference. Lalu kita klik insert citation. Di sini akan keluar kotak dialog. Di sini kita akan mengetikkan file yang akan kita gunakan, sumber yang akan kita gunakan, yaitu lalu klik OK. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan cara mencantumkan citasi dengan keterangan halaman. Caranya adalah masih sama, klik reference, lalu insert citation.
Setelah itu kita klikkan sumber yang akan kita gunakan. Sini lalu kita tuliskan halaman yang akan kita gunakan. Jika sudah, klik OK. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara mencantumkan citasi hanya tahunya saja penulis ditulis secara manual. Yang pertama, kita bisa tekan reference, lalu insert citation, lalu kita pilih sumber yang akan digunakan. Nah, di sini lalu kita klik suppress author, lalu tekan OK. Yang keempat adalah cara menuliskan citasi tanpa menulis manual. Yang pertama, klik reference, terus insert citation, go to Mendeley, pilih citasi yang ingin kita cantumkan, terus ketik save. Yang kelima adalah cara menuliskan citasi dua sekaligus atau lebih. Yang pertama, klik reference, insert citation, ketik yang mau dipilih, tambahkan lagi, ketik lagi, tambahkan lagi. Kalau sudah, klik OK. Langkah terakhir adalah membuat daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, klik reference, terus insert bibliograph, dan daftar pustakanya sudah jadi. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan: menjelaskan metode cara penelusuran, penyimpanan, dan pengelolaan referensi yang kredibel melalui Mendeley. Manfaat: diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengelolaan referensi yang kredibel agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.